jam sudah pukul 4:30 pagi. Azan subuh sudah berkumandang di setiap tempat ibadah. Aku di sini masih bergelut dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Mata ini sudah terbuka dari beberapa waktu lalu, tapi tubuh masih membeku di atas peraduan yang sempat memanas. Aku malu membayangkan apa yang terjadi malam tadi. Dalam guyuran air hujan yang membasahi bumi, di sini aku pun dihujani oleh ribuan kata cinta dari dia yang bergelar suami. Tuturnya, sentuhannya begitu terasa nyata menaburi benih cinta di taman hati. Aku dibuat lupa jika dia adalah mantan adik iparku, hingga yang kurasakan dirinya seorang pujangga bergelar suami. Buru-buru aku memejamkan mata saat suara deheman seorang pria mendekat. Ada gerakan darinya yang memperbaiki letak selimut hingga menutup sampai ke batas leherku. Aku bergeming, mengatur napas setenang mungkin agar dia tidak menyadari kepura-puraanku. Sony, pria itu kembali keluar dengan menutup pintu, sedangkan aku di sini masih mencoba menetralkan perasaan yang kian tak beraturan. Perlahan tapi pasti, aku mulai bangkit. Tidak mungkin aku terus diam di atas tempat tidur dalam keadaan tubuh yang seperti ini. Keluar gak ya, ujarku, seraya melihat pintu dan jam dinding bergantian. Sudah hampir pukul 5. Jika aku tidak bangun, waktu subuh akan terlewatkan begitu saja. Jika bangun, aku harus bagaimana bila nanti bertemu dia di bawah? Aku akan malu sekali jika Sony membahas tentang malam tadi. Aku mengembuskan nafas kasar. Dengan hati yang masih deg-degan, aku memutuskan untuk nekat keluar, membersihkan diri, dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Aku pun akan bersikap biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tentangku dan dia. Handuk dan baju ganti sudah di tangan. Dengan jalan perlahan, aku keluar dari kamar, menuju lantai bawah. Saat kaki menapaki satu persatu anak tangga, suara Sony yang tengah bersenandung di dapur begitu jelas terdengar. Sebahagia itukah dia, hingga lagu yang dia nyanyikan bernada cinta? Mungkin. Aku terus melangkah mengendap agar tidak menimbulkan suara, dan pastinya agar pria itu tidak menyadari keberadaanku di sini. Aku tidak ingin disapa, tidak ingin dipanggilnya, karena akan menghadirkan debar yang semakin nyata. Setelah sampai di lantai bawah, aku melongok ke arah dapur melihat dia yang tengah mencuci piring. Tanpa ingin menegurnya, aku pun segera berjalan ke arah kamar mandi. Dan Mbak, aku memejamkan mata saat pria itu menyadari keberadaanku. Napasku atur setenang mungkin, meskipun getaran ini terasa sangat cepat. Apa? Jawabku tanpa menoleh. Tangan memegang gagang pintu kamar mandi dengan lumayan kuat untuk menghilangkan kegugupan yang ada. Mau mandi? Tanyanya. Iyalah, aku menjawab jutek. Aku sudah masakin air panas, mau ku antar ke sana. Aku berpikir sejenak. Jika bilang iya, dia pasti akan menghampiri dan kami akan bersih tatap. Oh tidak, aku tidak siap melihat wajahnya pagi ini. Tidak. Aku mandi pakai air dingin saja, ucapku tidak sesuai dengan isi hati. Aku langsung masuk ke kamar mandi, lalu menyimpan handuk dan pakaian yang kubawa pada tempatnya. Dan saat tangan ini menyentuh air, seketika aku membeku karena merasakan sensasi dingin yang luar biasa. Bukannya langsung mandi, aku malah mondar-mandir tak jelas dengan pikiran penuh penyesalan. Menyesal tidak menerima tawaran Sony yang sudah memasak air panas untukku. Haruskah aku menjilat kata-kataku sendiri? Ini sangat menyebalkan. Kenapa airnya harus sangat dingin sekali pagi ini? Sony, aku berteriak setelah beberapa saat diam tidak melakukan apa-apa. Iya mbak, aku menarik napas dalam-dalam lalu kembali berkata tanpa jeda. Kesinikan air panasnya. Aku tidak mau mandi dengan air dingin, ujarku seraya memejamkan mata. Tidak ada jawaban. Apa dia tengah menertawakanku? Atau dia sudah membuang air yang tadi dia masak?
Aku merutuki kebodohan ini yang malah memintanya membawakan yang aku mau. Harusnya aku sendiri yang keluar untuk mengambilnya tanpa meminta tolong. Saat tanganku sudah memegang gagang pintu, suara ketukan terdengar dari luar. Aku langsung membukanya, dan Sony langsung masuk dengan air panas di dalam ember. Ini airnya, mau aku mandikan sekalian. Aku memukul lengannya lumayan kencang, dan dia langsung keluar seraya terbahak. Buru-buru aku menutup pintu, lalu menyandarkan punggung dengan seraya memegangi dada. Sumpah demi apapun, dadaku selalu berdetak jika berdekatan dengannya. Ada apa dengan diriku? Sudah jatuh cintakah? Jika tidak ada cinta, jika tak suka, apakah kejadian semalam hanya bentuk tanggung jawab saja? Kurasa dia tidak akan percaya jika aku mengatakan itu. Pasalnya, semalam aku aku malu mengakuinya. Setelah beberapa saat mengatur detak jantung yang berdegup kencang, aku pun mulai membersihkan diri dengan air campuran yang diberikan Sony. Mbak, barusan mama telepon. Sanum tidak mau masuk sekolah, katanya. Aku yang hendak naik tangga setelah selesai mandi harus mengurungkan niat dan menoleh pada pria yang tengah duduk di kursi plastik. Gak mau sekolah, kenapa, tanyaku, dengan kening yang mengkerut. Katanya mau nemenin Mas Sandi yang masih sakit. Aku berdecak kesal. Selanjutnya, aku kembali berjalan tanpa mengatakan apapun lagi. Jika sudah ada di rumah Mas Sandi, pasti ada saja alasan Sanum untuk tidak mau sekolah. Inilah, itulah, dan semuanya pasti dituruti. Di sini nanti aku yang repot membujuk anak itu lagi untuk mau bersemangat pergi ke sekolahnya. Matahari masih bersembunyi, tapi aku sudah membuka toko menyambut rezeki hari ini. Sambil menunggu pelanggan datang, aku duduk di kursi plastik dengan ditemani secangkir teh beserta gorengan yang aku beli dari penjual keliling. Sony pun sama, di depannya ada kopi hitam yang menjadi kegemarannya. Aku meliriknya yang berdehem sebentar, lalu kembali fokus pada jalanan yang masih basah. Sisa-sisa air hujan masih membekas. Seperti di sini, di dalam dada, ada yang membekas, tapi bukan luka, melainkan asmara yang kembali datang dari orang yang berbeda. Aku telah jatuh cinta pada dia, si pemilik raga. Gak ke kedai, tanyaku, setelah beberapa saat saling diam. Nanti sudah agak siangan. Aku manggut-manggut. Sekarang mau pacaran dulu, ujar Sony lagi, seraya mengambil tanganku yang ada di atas meja. Dia menggenggam tanganku, lalu menariknya ke pangkuan. Saat ada seseorang yang datang, pria itu pandai bersandiwara. Dia melayani pembeli tanpa melepaskan genggaman tangannya, dan aku seperti terhipnotis oleh suasana yang dia ciptakan. Sebelah tangan mengambil rokok dari laci di bawah kakiku, dengan sebelah tangan masih digenggam Sony. Ada lagi, tanyaku, pada pria seumuran bapak yang berdiri di depan meja kami. Sudah, itu saja. Aku pun mengangguk, seraya memberikan kembalian. Setelah pria parubaya itu pergi, aku dan Sony saling pandang, lalu tertawa bersamaan. Jika dipikir-pikir, kami seperti ABG yang baru mengenal cinta. Rasa pacaran saat masih SMA kini kurasakan kembali bersama dia, laki-laki yang usianya lebih muda dariku. Tahu gak mbak, jika diibaratkan ya, di sini itu seperti ada ribuan bunga yang sedang bermekaran. Aku tidak bisa menjabarkan rasa bahagiaku, tapi bisa merasakan rasa cinta itu sudah ada darimu. Boleh kan aku merasa percaya diri karena sudah dicintai mbak istri, ujar Sony seraya memegangi dadanya. Apa sih Son, kataku, seraya menarik tangan dari genggaman Sony, namun tidak berhasil. Sony tidak mau melepaskan tanganku, hingga akhirnya malah semakin dipegangnya erat. Bukan lagi digenggam, tapi jari-jari kami saling bertautan. Waktu sudah pukul 7 pagi, tapi matahari masih bersembunyi.
Aku melepaskan tangan Sony lalu berjalan keluar dan ternyata hujan turun lagi. Masih gerimis, tapi udara malah semakin dingin. Hujan, Son. Hah, hujan lagi. Pagi-pagi gini, ujarnya, seraya menghampiriku. Modus ingin melihat hujan, tapi tangannya malah melingkar di pinggangku. Ingin protes, tapi hati tak mengizinkan. Apa salahnya? Bukannya kami suami istri. Seandainya saja tidak harus kerja, mungkin ini akan jadi kesempatan kedua. Aku melirik pada Sony yang masih memperhatikan air turun dari langit. Maksudnya, tanyaku kemudian. Tidak ada maksud apa-apa. Mau ditutup aja tokonya atau mau tetap buka? Soalnya aku mau pergi ke kedai nih. Udah, biarkan buka saja. Masih pagi ini. Mudah-mudahan rezeki kita tidak berkurang meskipun hujan datang, ujarku seraya masuk kembali. Sony mulai bersiap untuk pergi. Aku hanya memperhatikan dia yang kini sudah memakai jaket kulit kesayangannya. Dia pun langsung berangkat setelah temannya menelpon menyuruh Sony agar segera datang. Sekarang aku seorang diri di sini, menatap barang agar lebih enak dipandang, mencari kesibukan di waktu yang masih senggang. Semakin siang, pengunjung mulai berdatangan. Meskipun gerimis masih menghiasi bumi, tapi tak urung bagi mereka untuk tetap berbelanja, mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mbak, pegawainya mana? Waktu pertama kali saya ke sini, ada laki-laki yang bantu-bantu Mbak. Aku yang tengah mengambil beberapa renceng kopi kemasan langsung berhenti sejenak, seraya menatap gadis berseragam putih abu-abu. Laki-laki yang mana, Dek? Tanyaku, seraya turun dari kursi. Itu loh, abang-abang yang waktu itu ada di sini, yang ganteng dan tinggi, ujarnya lagi cekikikan. Hei, sama laki-laki ganteng aja, kau ini semangat, tapi sekolah malah bolos. Laki-laki itu suaminya si Mbak. Kau ngapain? Nanya-nanya laki orang. Mau jadi pelakor kau, ujar ibu-ibu yang mendengarkan ocehan anak SMA tadi. Wanita muda dengan pakaian ketat itu tak lagi bicara. Dia langsung mengambil belanjaannya yang terdiri dari obat batuk cair, lalu segera pergi meninggalkan toko dengan wajah judesnya. Dasar pelakor cilik kau ini, si ibu yang masih menggerutu hingga anak itu berlalu dengan motor metiknya. Aku menggeleng-gelengkan kepala, lalu kembali fokus pada belanjaan si ibu yang berperawakan tinggi tegap. Kacamata yang menempel di wajahnya semakin membuat dia terlihat tegas dan keras. Ada lagi Mbak, tanyaku ramah. Sudahlah, itu saja. Mbak, kau ini kalau ada yang nanya-nanya lagi, janganlah diam saja. Kau marahilah, biar cewek-cewek macam tadi itu kapok. Jangan kasih panggung buat pelakor lah, kala nanti aku yang janda ini, ujarnya yang langsung diakhiri tawa. Aku pun jadi ikut tertawa karena candaan dia seperti orang yang sedang marah-marah. Setelah membereskan semua belanjaannya, wanita yang menyebut dirinya janda itu pergi. Aku pun kembali duduk seraya memainkan ponsel. Namun mataku menyipit saat membaca dan melihat pesan yang dikirimkan seseorang padaku. Pinjam suamimu bentar ya Mbak. Bersambung.